Selamat siang, Pak. Perkenalkan nama saya Tasya Frida Marbun dengan NIM 11S23042. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai laporan praktikum dasar pemrograman pada praktikum 11, yaitu mengenai Studio V2. Baik, saya akan memulai presentasi ini. Dimulai dari line 123, yaitu include stdio_h. Include stdio itu adalah baris perintah preprosesor itu menyertakan si file header stdio.h yang berisi si deklarasi fungsi standar input output seperti printf dan scanf. Begitu juga pada include stdlib.h, itu adalah perintah preprosesor untuk menyertakan si file header stdlib.h itu yang berisi deklarasi fungsi-fungsi standar untuk alokasi memori, konversi tipe data, dan fungsi-fungsi lainnya. Kemudian pada line ketiga yaitu include string.h, itu adalah perintah preprosesor untuk menyertakan si file header string.h yang berisi deklarasi fungsi-fungsi untuk memanipulasi string seperti strlen dan strcpy. Jadi, setiap baris ini mengimpor definisi-definisi yang diperlukan untuk kode yang akan datang. Itu memungkinkan program nanti untuk menggunakan fungsi-fungsi standar yang telah didefinisikan sebelumnya. Kemudian, dilanjut kepada line kelima dan line keenam, yaitu pada line kelima, define max text 2, itu adalah baris yang mendefinisikan sebuah konstanta bernama si max text. Jadi, dengan nilai 2. Jadi, itu berarti bahwa di seluruh program setiap kali si max text digunakan, nilainya itu akan diganti dengan 2. Dalam konteks ini, konstanta itu mungkin digunakan untuk membatasi sejumlah tugas yang dapat ditangani oleh si bagian program. Kemudian pada line ke-6, define max text length 100. Baris ini mendefinisikan sebuah konstanta bernama si max text length dengan nilai 100. Jadi, itu berarti nanti bahwa di seluruh program setiap kali max text length digunakan, nilainya akan diganti dengan 100. Konstanta ini mungkin digunakan untuk membatasi panjang maksimum dari deskripsi atau nama tugas dalam program. Dilanjutkan kepada line 9 sampai line ke-10. Dimulai dari line 9, type def struct buka kurung kurawal, itu baris itu menandai awal dari definisi struktur data baru. Jadi struktur ini akan digunakan untuk merepresentasikan si tugas teks dalam program. Kemudian pada line ke-10, chart description max itu adalah bagian dari struktur yang mendefinisikan sebuah array karakter yang bernama description dengan panjang maksimum sebesar max text length. Array ini akan digunakan untuk menyimpan si deskripsi atau nama dari si suatu tugas. Kemudian pada line ke-11, itu adalah bagian dari struktur yang mendefinisikan sebuah variabel bertipe integer bernama status. Jadi variabel ini mungkin digunakan untuk menyimpan status dari suatu tugas, seperti apakah tugas tersebut sudah selesai atau belum. Kemudian pada line ke-12, baris itu untuk menutup si definisi dari struktur yang telah diberi nama teks dan type def. Digunakan untuk memberikan alias teks untuk struktur tersebut. Jadi dengan cara ini kita bisa untuk mendeklarasikan si variabel dari tipe data teks tanpa harus menuliskan si kata kunci struct setiap kali. Misalnya kita bisa mendeklarasikan si variabel tag seperti tags my tags. Kemudian lanjut kepada line ke-15 sampai line ke-19. Pada line ke-15 itu adalah baris yang menandai awal dari definisi struktur data baru tanpa memberikan nama langsung pada struktur tersebut. Kemudian pada line ke-16, itu adalah bagian dari struktur yang mendefinisikan sebuah pointer ke objek tipe data tags. Jadi si pointer ini akan digunakan untuk menunjukkan ke array dinamis dari tugas-tugas yang akan disimpan dalam daftar tugas to-do list. Kemudian pada line ke-17 itu adalah bagian dari struktur yang mendefinisikan sebuah variabel bertipe integer bernama numText. Jadi variabel ini nanti akan menyimpan sejumlah tugas yang saat ini adalah ada dalam daftar tugas. Kemudian pada line ke-18 itu adalah bagian dari struktur yang mendefinisikan sebuah variabel bertipe integer bernama capacity.
Jadi variabel ini akan menyimpan kapasitas maksimum dari daftar tugas, yaitu jumlah maksimum tugas yang dapat disimpan eh, sebelum perlu dialokasikan memori tambahan. Kemudian pada line ke-19 itu adalah sebuah line yang untuk menutup definisi dan struktur yang telah diberi nama sementara yaitu to-do list dan tab def yang digunakan untuk memberikan alias to-do list untuk struktur tersebut. Dengan cara ini nanti kita bisa mendefinisikan si variabel itu dari tipe data si to-do list eh, tanpa harus menuliskan kata kunci stroke setiap kali. Misalnya nanti kita bisa mendeklarasikan si variabel to-do list seperti to-do list dan atau my to-do list. Kemudian kita lanjut kepada line, dimulai dari line ke 9, ke line 21 sampai line 31. Jadi dimulai dari line 21 itu adalah merupakan komentar yang memberikan deskripsi singkat. Kita lanjut kepada line ke-22. Line ke-22 itu adalah deklarasi fungsi bernama display text. Fungsi ini bertujuan untuk menampilkan sisa tertulis dalam tugas atau to-do list. Jadi fungsi ini menerima parameter berupa pointer ke objek si to-do list yang menunjuk pada daftar tugas yang akan ditampilkan. Jadi kata kunci const itu menunjukkan bahwa si objek yang ditunjuk itu oleh pointer tersebut tidak akan diubah nilainya di dalam fungsi. Kemudian pada line ke-23 itu adalah baris yang mencetak judul untuk daftar tugas yang mencakup jumlah tugas yang sudah ada dan kapasitas maksimum daftar tugas persen D. Digunakan sebagai spesifier untuk mencetak senilai kunci. Kemudian pada line ke-24 itu adalah baris yang memulai sebuah kondisi if untuk memeriksa apakah daftar tugas itu kosong atau tidak. Dilanjutkan kepada line ke-25 itu adalah sebuah line di mana jika daftar tugas nanti kosong, pesan ini akan dicetak untuk memberitahu pengguna bahwa belum ada tugas yang tersedia. Kemudian untuk line ke-27 itu adalah line 27 ini adalah look for yang digunakan untuk mengulang setiap tugas dalam daftar tugas untuk ditampilkan. Kemudian pada line ke-28 itu adalah sebuah line di mana di dalam loop itu setiap tugas akan dicetak dengan nomor urutnya diikuti dengan deskripsi tugas tersebut. Jadi persen D itu digunakan untuk mencetak nomor urut tugas dan persen S itu digunakan untuk mencetak deskripsi tugas yang merupakan string. Lanjutkan kepada line ke-33. Pada line 33 adalah deskripsi singkat mengenai fungsi yang akan dijelaskan. Jadi kita lanjut kepada line ke-34. Nah, line ke-34 ini merupakan fungsi yang bertujuan untuk mengalokasikan si memori untuk daftar tugas, yaitu to-do list, dengan kapasitas baru yang dibutuhkan. Jadi nanti fungsi ini menerima dua parameter, yaitu pointer ke objek to-do list, yang akan dialokasikan memori dan nilai integer yang menunjukkan kapasitas baru untuk daftar tugas. Kemudian, pada ke line 35 itu adalah baris yang menggunakan fungsi relog. Jadi itu adalah untuk mengalokasikan memori baru dengan kapasitas new capacity untuk array tugas teks dalam objek si to-do list relog. Si to-do list. Jadi si relog ini digunakan karena nanti kita mungkin sudah memiliki memori yang dialokasikan sebelumnya untuk daftar tugas. Jadi kita ingin memperluas dan menyusupkannya sesuai dengan si kapasitas baru. Kemudian pada line ke-36 itu adalah baris yang memeriksa apakah alokasi memori baru berhasil atau tidak. Jadi jika relog mengembalikan nilai 0, itu berarti nanti alokasi memori itu gagal. Kemudian pada line ke-37, pada printf gagal melakukan tindakan titik strip n, itu adalah alokasi memori gagal. Jadi pesannya akan dicetak untuk memberitahukan bahwa untuk memberitahu si pengguna nanti bahwa suatu tindakan telah gagal. Pada line ke-38, pesan itu juga pesan itu dicetak untuk memberitahu pengguna bahwa pengalokasian memori itu gagal.
Dan pada line ke-39, di mana fungsi exit itu digunakan untuk mengakhiri si program secara paksa jika terjadi kesalahan alokasi memori. Argumen satu yang diberikan kepada exit menandakan bahwa program berakhir dengan kegagalan. Jadi, dilanjutkan kepada line ke-41. Line 41 ini adalah line di mana jika alokasi memori berhasil, si pointer ke array tugas dalam objek to-do list akan diatur untuk menunjuk ke lokasi memori baru yang dialokasikan. Kemudian pada line ke-42, line ke-40 itu adalah kapasitas daftar tugas dalam objek to-do list. Itu juga diperbarui dengan nilai capacity. Kita lanjut kepada line ke-45 sampai line 45 sampai line ke-56. Jadi eh, Jadi pada line 45 sampai line ke-56 ini, pada line 45 itu adalah deskripsi singkat atau komen untuk menjelaskan kode yang di bawahnya. Kita lanjutkan kepada line ke-46. Nah, line 46 ini adalah deklarasi fungsi bernama add-text, di mana fungsi ini bertujuan untuk menambahkan si tugas baru ke daftar tugas to-do list. Jadi fungsi ini nanti menerima dua parameter, yaitu pointer ke objek to-do list yang akan ditambahkan tugasnya dan deskripsi dari tugas baru yang akan ditambahkan. Kemudian pada line ke-47 itu adalah baris yang memeriksa apakah si jumlah tugas dalam daftar sudah mencapai kapasitas maksimum atau tidak. Dan pada line ke-48 itu adalah line di mana jika kapasitas daftar tugas sudah mencapai batas maksimum fungsi batas maksimum si fungsi allocate to do list itu dipanggil untuk memperluas si kapasitas daftar tugas menjadi 2 kali lipat dari kapasitas sebelumnya. Nah, ini dilakukan dengan mengalokasikan memori baru untuk daftar tugas. Pada line ke-50, line ini adalah baris yang menyalin deskripsi tugas baru atau description ke dalam array deskripsi tugas pada indeks yang sesuai di dalam objek si to-do list-nya. Dan line ke-51 itu adalah baris yang menetapkan status tugas baru ke nilai 0 yang memungkinkan untuk menunjukkan bahwa tugas tersebut belum selesai. Kemudian pada line ke-52 itu adalah pesan yang akan dicetak untuk memberitahu pengguna bahwa tugas baru berhasil ditambahkan ke daftar. Line ke-53 itu adalah sebuah pesan yang akan mencetak deskripsi dari tugas yang baru ditambahkan ke daftar. Dan line ke-55 itu adalah baris yang akan mencetak baris kosong untuk memisahkan output dan membuat tampilan menjadi lebih rapi. Kita lanjut kepada line ke-58 sampai line ke-74. Jadi dari line 54 sampai line 74 ini, kita mulai dari line 58. Line 58 ini adalah deklarasi fungsi bernama edit text. Jadi fungsi ini bertujuan nanti untuk mengedit deskripsi dari sebuah tugas yang ada dalam daftar tugas to-do list. Jadi fungsi ini nanti menerima 3 parameter, yaitu pointer ke objek to-do list yang berisikan daftar tugas, nomor tugas yang akan diedit, dan deskripsi baru untuk si tugas tersebut. Kemudian untuk line ke-59 itu adalah baris yang memeriksa apakah nomor tugas itu nanti yang diberikan valid. Jadi yaitu apakah nomor tugas tersebut berada dalam rentang antara 1 dan jumlah tugas yang ada dalam daftar. Kemudian pada line ke-60 itu adalah pesan yang akan dicetak untuk memberitahu pengguna bahwa tindakan berhasil dilakukan. Kemudian line 61 itu adalah pencetakan deskripsi dari tugas yang akan diubah sebelum dilakukannya perubahan. Kemudian pada line ke-62 itu adalah baris yang mengganti deskripsi tugas yang ada pada indeks yang sesuai dalam objek to-do list dengan deskripsi baru yang diberikan. Kemudian pada line ke-63 itu adalah pesan yang akan mencetak deskripsi baru dari tugas yang telah diubah. Dan pada line ke-64 pada line ke-65 dan pada line ke-65 itu adalah bagian yang menangani kasus di mana nanti nomor tugas yang diberikan tidak valid karena berada di luar rentang nomor tugas yang ada, tapi masih berada dalam rentang kapasitas daftar tugas. Kemudian pada line ke-66
Itu adalah pesan yang akan dicetak untuk memberitahu si pengguna bahwa tindakan gagal dilakukan karena nomor tugas yang diberikan tidak valid. Dan pada line ke-67 itu adalah pesan pemberitahuan kepada pengguna bahwa tugas dengan nomor yang diberikan belum tersedia dalam daftar tugas. Kemudian pada line ke-69 itu adalah bagiannya di mana bagian itu menangani kasus di mana si nomor tugas yang diberikan di luar rentang kapasitas daftar tugas. Dan line 70 itu adalah pesan yang akan dicetak untuk memberitahu pengguna bahwa tindakan gagal dilakukan karena nomor tugas yang diberikan tidak valid. Dan line 71 itu adalah pesan yang memberitahukan bahwa pengguna eh, pesan ini memberitahukan nanti pengguna rentang tugas yang valid. Jadi yaitu dari 1 hingga jumlah kapasitas daftar tugas. Kita lanjutkan kepada line 76 sampai line ke 95. Jadi pada line 76 sampai 95 ini dijelaskan, kita mulai daripada line ke 76. Line 76 ini itu adalah deklarasi fungsi bernama remove text. Jadi fungsi ini nanti bertujuan untuk menghapus sebuah tugas dari daftar tugas to-do list, di mana fungsi ini menerima dua parameter, yaitu pointer ke objek to-do list yang berisi daftar tugas dan nomor tugas yang akan dihapus. Kemudian pada line ke-77 itu adalah baris di mana memeriksa apakah nomor tugas yang diberikan itu valid. Jadi di mana kevalidan itu apakah nomor tugas itu tersebut berada dalam rentang antara 1 dan jumlah tugas yang ada dalam daftar. Kemudian pada line ke-78 itu adalah pesan yang akan dicetak untuk memberitahukan pengguna bahwa tindakan berhasil dilakukan. Dan pada line ke-79 itu adalah pencetakan pesan yang menyatakan bahwa tugas dengan deskripsi tertentu telah dihapus dari daftar tugas. Dan line 81 itu adalah loop yang digunakan untuk menggeser si deskripsi dan status tugas setelah tugas yang dihapus. Jadi loop ini nanti dimulai dari indeks tugas yang dihapus sampai dengan tugas terakhir sebelumnya dalam daftar. Kemudian pada line ke-82 itu adalah dalam loop itu adalah deskripsi dari tugas pada indeks ke I diganti dengan deskripsi dari tugas pada indeks ke I tambah 1. Jadi sehingga nanti deskripsi tugas tersebut bergeser ke atas. Kemudian pada line ke-83 itu adalah dalam loop nanti status dari tugas pada indeks ke I juga diganti dengan status dari tugas pada indeks ke I tambah 1. Sehingga status tugas tersebut bergeser ke atas. Kemudian line ke-85 itu adalah jumlah tugas dalam daftar dikurangi 1 setelah tugas berhasil dihapus. Kemudian pada line ke-86 itu adalah bagian yang menangani kasus di mana nomor tugas yang diberikan tidak valid karena berada di luar rentang nomor tugas yang ada, tapi masih berada dalam rentang kapasitas daftar tugas. Kemudian pada line ke-87 itu adalah pesan yang akan dicetak untuk memberitahukan pengguna bahwa si tindakan gagal dilakukan karena nomor tugas yang diberikan tidak valid. Kemudian pada line ke-88, ini adalah pesan yang memberitahukan pengguna bahwa tugas dengan nomor yang diberikan belum tersedia dalam si daftar tugasnya. Kemudian pada line ke-90, itu adalah bagian yang akan menangani kasus di mana nomor tugas yang diberikan di luar rentang kapasitas daftar tugas. Kemudian pada line ke-91, di mana pesan ini akan mencetak untuk memberitahukan pengguna bahwa tindakan gagal dilakukan karena nomor tugas yang diberikan tidak valid. Kemudian line ke-92, itu adalah pesan yang memberitahukan pengguna tentang nomor tugas yang valid, yaitu dari 1 hingga jumlah kapasitas daftar tugas. Kita lanjutkan kepada line-line berikutnya. Jadi kita mulai dari line 97 sampai line 101. Jadi integer main itu adalah deklarasi fungsi main yang merupakan titik masuk utama dari program. Program akan dimulai dieksekusi dari sini. Jadi ini adalah
program utamanya. Kemudian pada line 98 itu adalah baris yang mendeklarasikan baris si to-do list yang merupakan sebuah objek dari tipe data to-do list. Objek ini nanti akan digunakan untuk menyimpan daftar tugas. Kemudian to-do list yaitu pada baris line ke-99 itu adalah baris yang menginisialisasikan sejumlah tugas dalam daftar menjadi nol. Ini nanti menandakan bahwa pada awalnya daftar tugas itu kosong. Pada line 100, itu baris ini menginisialisasi kapasitas maksimum dari daftar tugas dengan nilai yang didefinisi sebelumnya oleh konstanta. Kemudian pada line ke-101 itu adalah baris yang menggunakan fungsi malloc untuk mengalokasikan memori sebesar max text kali ukuran dari tipe data text. Memori ini digunakan untuk menyimpan array tugas dalam daftar. Dengan melakukan ini nanti kita membuat ruang untuk menyimpan tugas-tugas yang akan ditambahkan ke daftar nantinya. Jadi yang line 97 sampai line 101 itu adalah langkah awal dalam membuat daftar tugas yang dapat digunakan dalam aplikasi. Jadi dengan langkah-langkah ini kita telah menyiapkan struktur data yang diperlukan dan menyiapkan memori untuk menyimpan tugas-tugas yang akan dimasukkan ke dalamnya. Kita lanjutkan kepada kita lanjut kepada line 103 sampai line 107. Jadi bagian kode ini merupakan langkah penting untuk menangani situasi di mana alokasi memori gagal. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut, pada line 103 itu adalah baris yang akan memeriksa bahwa alokasi memori untuk array text dalam objek to-do list berhasil atau berhasil atau tidak. Jadi jika nilai pointer to-do list text adalah 0, maka alokasi memori gagal. Kemudian pada line ke-104 itu adalah jika alokasi memori gagal, pesan itu ini akan dicetak untuk memberitahu pengguna bahwa suatu tindakan telah gagal dilakukan. Dan line ke-105 itu adalah pencetakan di mana pencetakan pesan untuk memberitahu pengguna bahwa pengalokasian memori gagal. Dan pada line ke-106 itu adalah nilai 1 dikembalikan dari fungsi main untuk menandakan bahwa program akan berakhir. Dengan kesalahan yang memberitakan tahu sistem bahwa ada masalah saat menjalankan program. Jadi dengan menangani kegagalan alokasi pada alokasi memori seperti ini, nanti program memberitahu pengguna tentang kesalahan yang terjadi dan menghentikan eksekusi lebih lanjut untuk mencegah terjadinya masalah lebih lanjut. Jadi kita lanjutkan pada line 109 sampai line 111. Baris kode 109 sampai 111 ini adalah pendeklarasian beberapa variabel yang akan digunakan dalam program. Jadi untuk lebih jelasnya akan dijelaskan line 109 itu adalah variable choice bertipe integer digunakan untuk menyimpan pilihan menu yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi nilai ini akan digunakan dalam struktur kontrol untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan oleh program. Dan line 110 itu adalah variable description array adalah array karakter yang digunakan untuk menyimpan deskripsi dari tugas yang akan ditambahkan atau diubah. Jadi ukuran array ini disesuaikan dengan konstanta max text length yang menentukan panjang maksimum deskripsi tugas yang dapat dimasukkan oleh pengguna. Kemudian pada line 111 itu adalah variabel text number bertipe integer yang digunakan untuk menyimpan nomor tugas yang akan diubah atau dihapus oleh pengguna. Jadi nilai ini nanti akan digunakan dalam proses pengeditan atau penghapusan tugas dari daftar tugas. Kemudian pada dari line 113 sampai line ke 133. Jadi kode di atas itu menunjukkan sebuah loop while yang berjalan selama kondisi while 1 terpenuhi. Yang berarti di mana loop itu akan berjalan tanpa henti selama nilai yang dievaluasi sebagai benar dalam hal ini yaitu 1. Jadi dalam setiap iterasi dari loop ini tindakan-tindakan berikut yang dilakukan itu yaitu display text itu atau pada line 114 itu dipanggil untuk menampilkan daftar tugas saat ini kepada pengguna. Jadi itu nanti memungkinkan pengguna untuk
memungkinkan si pengguna itu untuk melihat tugas-tugas yang telah ditambahkan atau diubah sebelumnya. Kemudian pada line 115 itu adalah akan baris yang akan mencetak pesan yang menampilkan pilihan menu yang tersedia kepada pengguna. Dan line 121 eh, line 121 itu adalah baris di mana pengambilan input dari pengguna untuk memilih tindakan yang diinginkan dari menu. Nilai ini disimpan dalam variabel choice. Kemudian pada line 123 itu adalah percabangan yang memeriksa apakah si pengguna itu masukkan angka 25 sebagai pilihan. Jadi jika demikian, maka pesan khusus akan dicetak dengan memberitahu pengguna bahwa belum ada tugas yang tersedia. Kemudian eh, printf itu untuk dari line 124 sampai line 131 itu adalah eh, untuk pencetakan pesan yang akan ditampilkan, dan pada line ke 132 itu continue di mana jika si pengguna memasukkan 25, continue digunakan untuk mengakhiri iterasi saat ini dan melanjutkan ke iterasi berikutnya dari loop while tanpa mengeksekusi bagian kode di bawahnya. Jadi setelah itu loop while akan berlanjut menampilkan daftar tugas dan meminta pengguna untuk memilih tindakan berikutnya dari menu. Kemudian dari line 135 sampai line 189. Jadi kode Jadi kode di atas itu kode ini adalah sebuah bagian dari loop while yang menangani pilihan menu yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi ini menggunakan struktur control switch untuk mengevaluasi nilai choice yang menjalankan tindakan yang sesuai dengan pilihan pengguna. Lebih jelasnya untuk penjelasan dari setiap kasus dalam switch itu adalah case 1 itu kasus pertama yang menangani aksi ketika pengguna memilih untuk menambahkan tugas baru ke daftar. Jadi program akan meminta si pengguna untuk memasukkan si deskripsi tugas dan kemudian memeriksa apakah deskripsi tersebut memiliki panjang minimal 6 karakter. Jadi jika valid, fungsi add text dipanggil untuk menambahkan tugas ke daftar. Dan pada case 2 ini eh, ini menangani aksi ketika pengguna memilih untuk mengubah deskripsi tugas yang ada dalam daftar. Jadi program akan meminta pengguna untuk memasukkan nomor tugas yang ingin diubah. Kemudian meminta deskripsi baru untuk tugas tersebut. Jadi seperti pada kasus pertama, deskripsi yang dimasukkan harus memiliki panjang minimal 6 karakter. Jika valid, fungsi edit text dipanggil untuk mengubah si deskripsi tugas yang sesuai. Case 3 itu Case 3 ini adalah kasus yang menangani aksi ketika pengguna memilih untuk menghapus tugas dari daftar. Program akan meminta pengguna untuk memasukkan nomor tugas yang ingin dihapus, dan kemudian fungsi remove text itu dipanggil untuk menghapus tugas yang sesuai dari daftar. Dan yang terakhir, case 0. Case 0 ini adalah kasus terakhir yang menangani aksi ketika pengguna itu memilih untuk keluar dari aplikasi. Program akan membebaskan memori yang dialokasikan untuk tugas, dan kemudian program keluar dari loop while dan berakhir. Dan default ini pada line 182 itulah bagian yang menangani semua pilihan yang tidak valid yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi program akan mencetak pesan bahwa pilihan tidak valid dan akan kembali ke awal loop untuk menampilkan menu lagi dan meminta input dari pengguna. Berikut itu adalah akhir dari kode. Berikut kita akan menampilkan untuk demonya.
Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan beberapa inputan. Di sini kita memasukkan input 1, lalu menambah tuduh siap akan menghasilkan output seperti ini. Lalu ketika kita minta lagi memasukkan input, kita pilih input 1, lalu menambahkan tuduh belajar dasar pemrograman, maka akan menghasilkan output seperti ini. Lalu ketika kita diminta lagi untuk memasukkan pilihan, kita masukkan input 2, lalu kita ketik untuk no to do siap. Maaf, di sini saya akan mengulang demonya. ICC. Saya masukkan inputan 1, kemudian siap, maka menghasilkan input seperti ini. Kita masukkan inputan 1 lagi. Kita menambah tuduh belajar dasar pemrograman. Kita masukkan inputan 2. Untuk ubah tuduh menjadi tuduhnya, kita masukkan 1. Ubah tuduhnya menjadi siap. Kemudian kita pilih 2. Nah, tuduhnya 1. Ubah tuduh menjadi belajar Pro. Pilih 3. 1. Dan pilih 0 untuk mengakhirinya. Kemudian kita coba lagi untuk tes case keduanya. Kita masukkan inputan 1. Lalu bermain game dan pilih input 1. Lalu melihat video tutorial RPL. Enter. Pilih 1 lagi. Masukkan menambah tuduh, kita masukkan inputannya itu menyelesaikan tugas MADAS. Kita enter.
Kita pilih satu. Kita buat lagi, menambah tuduh, membuat use case diagram. Kita enter. Kita pilih nol untuk mengakhiri aplikasi. Baik, demikianlah untuk terminalnya. Baik, demikianlah presentasi untuk pemaparan dari laporan praktikum week 10 yang bisa saya paparkan, Pak. Saya tahu dari pemaparan ini banyak kekurangan. Saya berharap Bapak dapat memakluminya. Eh, Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.